Halo, welcome to my YouTube channel hari ini. Masih dengan Arini di Arini Eng ya. Apa yang kita bahas ini? Apa yang kita bahas hari ini ya? Itu kelanjutan dari video yang sebelumnya ya. Kali ini aku mau bahas tentang ramalan-ramalan sio yang untuk Januari ya. Jadi, apa kabar kalian semua hari ini ya? Hari ini banyak berita yang tidak menyenangkan ya. Tapi aku yakin teman-teman semua dalam kondisi yang baik ya. Semoga selalu bahagia, sehat, dan sejahtera ya. Semoga yang lagi dengerin video ini ya, entah kamu lagi di jalan, di kamar, ataupun lagi nemenin kerja, semoga kamu lagi kondisi yang cukup oke ya. Oke, kita mulai. Di episode kali ini kita bakal bahas ramalan sio untuk bulan Januari 2026. Lengkap dari awal sampai akhir bulan ya untuk semua 12 sio. Sebelumnya aku jelasin dulu ya dari awal biar nggak ada salah paham. Ini bukan baji personal, bukan ramalan yang nentuin nasib hidup kamu. Ini adalah panduan energi bulanan versi sio populer buat bantu kamu lebih ngerti kondisi badan kamu, lebih sadar sama hubungan, lebih hati-hati soal uang ya, dan lebih tenang secara mental. Anggap aja ini kayak teman ngobrol yang lagi ngasih reminder ya, bukan yang mutusin hidup kamu. Oke, sebelum masuk ke sio satu-satu, kita bahas dulu energi Januari secara umum ya. Oke, mari kita start. Januari itu secara energi adalah bulan yang berat tapi penting ya. Ini bulan ya adalah bulan transisi, sisa-sisa energi tahun yang lama ya. Tubuh dan pikiran masih adaptasi ya secara umum. Januari 2026 lebih cocok untuk beresin urusan lama ya, ngerapiin pola hidup, pelan-pelan bangun ritme baru ya. Dan kurang cocok untuk buru-buru pengen hasil besar ya. Spekulasi keuangan, keputusan emosional. Kalau satu kalimat buat Januari, pelan, rapi, sadar, tapi jangan maksa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke inti ya. Untuk sio tikus ya. Tema Januari ya untuk sio tikus ini adalah menata ulang arah hidup. Buat kamu yang sio tikus, Januari itu bulan untuk mengatur ulang hidup. Untuk kesehatan, awal bulan badan lumayan oke. Tapi gampang capek ya kalau pikiran terlalu penuh. Pola tidur penting banget ya. Kalau kamu kurang tidur, efeknya langsung ke mood. Jadi bad mood deh. Oke, untuk percintaan ya, hubungan butuh komunikasi yang lebih jujur ya. Januari itu bukan bulan drama ya, tapi bulan klarifikasi. Buat yang single, ini bulan buat ngerti diri sendiri dulu ya. Untuk keuangan stabil, asal kamu disiplin ya. Januari bukan waktu ideal buat ambil resiko besar, tapi bagus untuk ngatur uang. Untuk ngatur ulang keuanganmu dan tabungan ya. Untuk spiritual dan mental, kamu butuh waktu buat refleksi. Jangan kebanyakan bandingin diri sama orang lain dong. Fokus ke proses kamu sendiri ya. Oke. Let's start untuk sio kerbau ya. Untuk sio kerbau, tema Januari konsistensi dan kesabaran ya. Kerbau ini cukup selaras dengan energi Januari. Untuk kesehatannya, fisik relatif kuat, tapi jangan keras kepala ya soal istirahat. Kalau capek ya berhenti deh. Untuk percintaannya, hubungan cenderung stabil ya. Kehangatan muncul dari hal-hal kecil, bukan dari gestur besar. Untuk keuangan, aman dan rapi, cocok buat ngerencanain tujuan jangka panjang, bukan cari untung cepat ya. Untuk spiritual dan mental, tenang, grounding, dan stabil. Selama kamu gak maksain diri ya, Januari cukup nyaman buat kamu. Oke, itu sio macan ya. Tema Januari, mengelola emosi. Macan bakal ngerasain Januari cukup menantang secara emosi. Untuk kesehatan, energi naik turun, emosi gampang ngaruh ke badan, jangan remehkan sinyal capek ya.
Untuk percintaan, potensi salah paham ada kalau kamu terlalu reaktif ya. Belajar nahan respon itu penting bulan ini. Untuk keuangan, godaan impuls cukup kuat. Hati-hati belanja karena emosi. Untuk spiritual dan mental, ini bulan latihan sabar ya. Bukan soal menang, tapi soal kendali diri. Oke, untuk sio kelinci, tema Januari itu menjaga keseimbangan perasaan, kesehatan, badan oke, tapi mental gampang sensitif ya. Jangan kebanyakan mikir. Untuk percintaan ya, hubungan butuh rasa aman, obrolan pelan-pelan justru bikin dekat. Untuk keuangan, relatif stabil, jangan terlalu khawatir berlebihan. Untuk spiritual dan mental, belajar berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Untuk sio naga, tema Januarinya adalah menahan ego ya. Untuk kesehatannya, stamina oke, tapi jangan terlalu memforsir diri ya. Untuk percintaan, hubungan akan lebih sehat kalau kamu nggak dominan ya. Untuk keuangan ya, pendekatan konservatif itu lebih aman ya. Untuk spiritual dan mental, kekuatan bulan ini datang dari ketenangan ya, bukan pamer kemampuan. Oke, sio ular, tema Januari introspeksi dan strategi. Untuk kesehatan, perlu jaga pola makan dan hidrasi. Untuk percintaan, kejujuran lebih penting daripada basa-basi ya. Untuk keuangannya, pelan tapi konsisten ya. Dan spiritual mental, intuisi kuat kalau kamu nggak buru-buru. Untuk sio kuda, tema Januari itu adalah mengatur ritme hidup ya. Untuk kesehatan ya, rentan lelah ya, jangan overcommit. Untuk percintaan, jangan bicara saat emosi ya. Tenang dulu. Untuk keuangan, perlu kontrol ekstra ya. Lagi banyak-banyak belanja mungkin ini ya. Untuk spiritual atau mental, istirahat itu bukan kemunduran ya. Oke, kita lanjut sio kambing. Untuk Januari, perawatan diri. Untuk kesehatan, sensitif terhadap stres ya. Untuk percintaan, kamu butuh dukungan emosional ya. Untuk keuangan, fokus di keamanan ya. Untuk spiritual dan mental, self-care itu wajib ya, bukan egois. Oke, untuk sio monyet ya. Sio monyet ini fokus dan struktur ya. Jadi kesehatannya, energinya tinggi, tapi jangan berantakan ya. Untuk percintaan, hubungan fun asal tahu batas ya. Untuk keuangan, jangan kebanyakan eksperimen tuh. Untuk spiritual mental, kreatif itu tetap butuh arah ya. Untuk sio ayam, tema Januari ketekunan, kesehatannya butuh recovery, cukup ya. Percintaan, kejujuran memperkuat hubungan. Untuk keuangan, aman kalau disiplin ya. Untuk spiritual dan mental, langkah kecil tetap berarti ya. Untuk sio anjing, tema Januari dukungan dan stabilitas. Kesehatan, lingkungan sangat berpengaruh ya. Untuk percintaan ya, kehangatan keluarga itu penting ya. Untuk keuangan ya, hindarin urusan uang karena emosi ya. Untuk spiritual mental, rasa syukur bikin hati lebih tenang. Oke, sio babi, tema Januari kesabaran ya. Kesehatan, pemulihan pelan tapi pasti. Percintaan, kehangatan sederhana bermakna. Keuangan, fokus keamanan dasar ya. Spiritual dan mental pelan bukan berarti kalah. Oke. Jadi teman-teman ini ya, Januari 2026 itu bukanlah bulan untuk ngebut ya. Ini bulan buat kamu itu ngerapin hidup, ngerawat badan ya. Jujur sama perasaan dan siapin diri buat fase yang baru ya. Energi cuma ngasih sinyal, keputusan tetap ada di tangan kamu. Kalau video ini bikin kamu lebih sadar hari ini, berarti tujuannya tercapai ya. Jaga diri kamu baik-baik. Sebelum kita benar-benar menutup ya video ini ya, gue mau tinggalin satu info kecil buat kamu yang mungkin penasaran lebih dalam. Kalau dari ramalan sio bulan ini kamu ngerasa ada bagian yang cukup kena dan kamu pengen melihat gambaran energi diri kamu dengan lebih personal, kamu bisa cek website yang ada di deskripsi podcast ini ya.
Di sana ada opsi pembacaan yang lebih rinci dengan data dasar seperti ini, ya. Nama asli ya, tanggal lahir, jam lahir kalau ada ya. Dan foto selfie terbaru ya, yang paling baru tanpa filter sebagai pendukung energi visual ya. Dan pembacaan ini sifatnya opsional ya, bukan sesuatu yang wajib dan bukan buat semua orang. Ambil hanya kalau kamu merasa butuh dan siap. Hasil bacaan nantinya akan ditempatkan di member dermawan ya, dengan catatan identitas pribadi tetap dijaga ya. Yang ditampilkan hanya tanggal lahir ya. Detail lain ditutup demi privasi. Perlu juga gue sampaikan dengan jujur ya, karena pembicaraan berbasis tanggal lahir, beberapa orang yang lahir di tanggal yang sama bisa menemukan kemiripan pola ya. Dan itu hal yang wajar ya, anggap saja ini sebagai bahan refleksi diri. Panduan tambahan ya, bukan keputusan mutlak hidup ya, cuman panduan doang ya. Kalau kamu merasa cukup dengan video ini saja, itu juga sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kamu ingin melangkah lebih dalam, silakan cek link di deskripsi ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ya. Jaga diri kamu baik-baik dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.